Shalom, salam sehat, salam sukacita. Bertemu kembali dengan saya, Andreas Sutomo, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita CFM Paroki Santo Stefanus Cilacap. Hari ini, Senin 24 Oktober 2022. Renungan saya ambil dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Dalam perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, yang saya beri tema betapa bersyukurnya mempunyai Allah yang menolong dan dalam kesusahan kita. Diceritakan Tuhan Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Sabat adalah hari yang ketujuh, dimulai Jumat sore dan berakhir Sabtu sore. Sabat bagi orang Israel adalah hari untuk memuliakan Allah. Ya, pada hari Sabat itu Tuhan Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Tuhan Yesus biasa berkeliling untuk mengajar, jadi tidak mengajar dalam tempat yang menetap. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Jadi matanya terarah ke tanah, terus tidak bisa memandang ke atas melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 12 dan 13 dikatakan, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Apa reaksi kepala rumah ibadat saat itu? Kita lihat ayat 14, dikatakan, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata pada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Jawab Tuhan Yesus di ayat 15 dan 16, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Ada orang yang iri melihat perbuatan baik yang dilakukan orang lain, sedang dia sendiri juga melakukan pekerjaan baik untuk hewannya, pada hewan pemeliharaannya. Mereka melepaskan ikatan hewannya dari kandangnya dan dibawa ke tempat minuman dan makanan. Tuhan Yesus melepas ikatan sakit yang menimpa 18 tahun lamanya perempuan ini.
Tuhan Yesus melepas iblis yang sudah berlangsung 18 tahun ke perumahan ini. Saling pengalaman. Pasca krisis moneter tahun 1999, saya mengalami kesulitan ekonomi, mengakibatkan saya mengidap penyakit hipertensi. Saya berdoa rosario pembebasan terus lebih dari 10 tahun. Juga doa lainnya agar saya dipulihkan oleh Allah Yang Maha Kasih. Dan tahun 2017 saya mulai dipulihkan oleh Allah. Dan penyakit hipertensi saya mulai normal dan terkontrol. Sekarang masih minum obat, tapi kadarnya sudah sangat rendah. Dan tensi saya normal 120/80. Sebagai bahan refleksi, bro dan sis, bila kita mengalami kesulitan, apakah bro dan sis mohon Tuhan Yesus agar menyembuhkan, memulihkan masalah atau penyakit yang kita alami? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang tiada mustahil, Allah yang Maha Kasih. Angkat kesulitan yang kami alami dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis semua. Salam sukacita, berkah dalam.